Selamat pagi pemirsa. Ya, di sini saya bersama dengan Bapak Indra Safitri, seorang praktisi hukum dan juga sebagai Dewan Pengurus dari LSPMR. Kita akan sedikit berbincang mengenai manajemen risiko hukum. Resiko hukum itu adalah resiko yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh perusahaan maupun entitas lain yang secara yuridis ya, entitas tadi dia melakukan aktivitas di kegiatan ekonomi ataupun kegiatan yang lain. Litigation itu salah satu mekanisme yang ada di dalam proses hukum untuk mencari keadilan ya, dalam artinya keadilan itu hanya ada hanya bisa ditetapkan oleh suatu mekanisme itu adalah pengadilan ya. Jadi disitulah proses litigasinya berada ya. Sumber hukum korporasi tentu berhubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan oleh korporasi ya. Apakah itu korporasi itu berbentuk PT, apakah korporasi itu berbentuk badan hukum yang lain ya. Nah, semua bersumber dari kegiatan mereka dan kegiatan daripada entitas-entitas ini kepada pihak ketiga ya. Baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan yang ada di dalam internal daripada entitas tadi ya. Seperti misalnya berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh korporasi kepada pihak ketiga ya, pinjaman ya, kemudian juga perizinan ya yang dilakukan oleh korporasi untuk dalam rangka kegiatannya di dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jadi semua bersumber daripada kegiatan yang dilakukan oleh korporasi. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan bidang keilmuan, seorang katakanlah sarjana hukum ya, minimal sarjana hukum yang dia berpraktek ya, berpraktek itu tidak sekedar dia harus menjadi advokat atau konsultan hukum, tapi kemudian dia juga bekerja di perusahaan sebagai in-house lawyer misalnya, sepanjang dia mendalami problematik risiko apa yang ada di perusahaan, sebenarnya dia sudah bisa tahu itu ya. Karena itu merupakan hal-hal yang mungkin sehari-hari yang dihadapi. Cuma kemudian bagaimana dia bisa mengidentifikasi dan mengelompokkan. Nah kan risiko-risiko itu baru dia menggunakan teknik-teknik atau framework yang dikenal di dalam enterprise risk management misalnya. Jadi secara profesi sarjana hukum yang berpraktek ya, artinya yang memiliki pengalaman praktis itu bisa, apalagi kalau dia seorang katakanlah advokat ya ataupun konsultan hukum ya, tentu dia lebih dalam mengetahui karena ada teknik-teknik tertentu di dalam kegiatan legal practice itu yang misalnya seperti due diligence, legal due diligence itu kan membedah sesuatu. Nah, itu akan lebih terbuka, bisa mengelompokkannya lebih tajam gitu ya. Dia memilah-milah mana risiko-risiko tadi. Jadi saya kira secara profesi itu yang kita bisa kaitkan dengan penerapan IRM. Yang utama adalah bahwa perusahaan akan dapat meminimalisir kemungkinan munculnya biaya ya. Misalnya dituntut kan begitu. Tuntutan hukum itu pasti ada tuntutan dari pihak ketiga, ya kan? Nah, kalau seandainya dia sudah dapat katakanlah dengan menggunakan teknik dan menggunakan mekanisme yang ada di IRM dengan segala proses yang ada, dia bisa meminimalisir ya kemungkinan munculnya tuntutan yang lebih besar misalnya, atau kemungkinan dampak yang lebih besar, tentu itu akan menjadi manfaat yang sangat besar bagi perusahaan. Itu yang biasa ya. Kalau yang ekstrim adalah dampak yang paling besar dari proses munculnya risiko hukum itu kan adalah kepailitan, bankruptcy. Nah, itu kan suatu hal risiko yang sudah paling yang paling besar ya, yang tidak bisa terjadi kalau orang sudah bangkrut ya sudah nggak bisa apa-apa kan begitu. Nah, jadi kepailitan adalah salah satu akibat ya daripada risiko hukum yang bisa terjadi dan membuat perusahaan itu tidak bisa melanjutkan kegiatan usahanya. Dan itu akan sangat penting ya bagaimana mengelola. Saya kira itu
contoh yang biasa dan contoh ekstrim yang bisa saya sampaikan. Ya. Ya, risiko hukum ini dalam penerapan IRM jangan diabaikan, ya. Kemudian perusahaan yang ingin menerapkan IRM juga harus melibatkan kawan-kawan di bagian hukum, ya. Jadi kawan-kawan di bagian hukum ataupun divisi hukum yang mereka miliki itu harus juga dilibatkan. Dan melibatkan ini juga harus terintegrasi sehingga mereka bisa optimal sebagai risk owner untuk dapat mengidentifikasikan risiko-risiko yang perlu diberitahu kepada direksi maupun kepada Dewan Komisaris ya untuk diperhatikan. Karena kebanyakan permasalahan hukum ini dianggap sebagai satu hal yang rutin gitu ya, umum, tapi mereka tidak tahu ketika misalnya ada suatu masalah yang muncul mendadak dan mereka tidak tahu bagaimana cara untuk menghadapi, kemudian mencegah ataupun mengurangi. Saya kira itu yang pesan saya penting untuk masalah legal risk.